Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain.
Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Yang siap bersuka cita di rumah masing-masing. Kalau boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Sebab ajaib Tuhan hadir di tengah kita. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, amin, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Saya percaya di minggu ini kita orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Mari di rumah masing-masing, biar kita mau bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan, dan Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Mari datang menyembah Tuhan. Terima kasih. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu
memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami. Engkau hadir di sini, Engkau nyata di sini. Hadirat-Mu Tuhan, oh mari sembah Dia. Kami berseru, kami datang menyembah-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, Yesus Tuhan. Oh, naikkan syukur, angkat suaramu sembah Dia. Tuhan hadir di rumah kami, Tuhan hadir dimanapun Engkau ada, dan menyembah Dia. Kami nikmati Engkau, kami nikmati hadirat Yesus Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu.
dengan minyak kudus-Mu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Penuhiku, amin. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Sekali lagi, penuhiku, amin. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Lagi katakan, dengan minyak kudus-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Tuhan yang mengurapi kami, bahkan Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami siap bersuka cita karena kami tahu Tuhan hadir di bait kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya percaya bahwa bulan ini di mana kita mau mengingat Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang, supaya semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu di hadapan Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Lagi sama-sama katakan, oh, karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang
dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Hati kami siap untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara buat kami Tuhan. Hati kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Abraham Irwan Santoso. Tanpa terasa kita sudah masuk di penghujung minggu yang pertama dari bulan Desember. 24 hari ke depan, maka kita bisa menyelesaikan tahun 2020. Pertanyaannya, apakah kita bisa memasuki tahun 2021 dan bisa menjalani tahun 2021 dengan penuh kemenangan? Saudara, kita masih punya waktu untuk berdoa. Kita masih punya waktu untuk introspeksi
Bahkan kita masih punya waktu untuk minta perkenanan dari Tuhan untuk kita semua masuk di tahun 2021. Dan Tuhan menyertai kita dan memberikan keberhasilan saudara dan saya. Untuk itu, manfaatkan sisa waktu ini, 24 hari ke depan. Biarlah kita berdoa. Kita minta perkenanan Tuhan untuk kita sama-sama masuk di dalam perjalanan di tahun 2021 yang penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Haleluya. Saudara, tema hari ini adalah Yesus apakah Allah? Ini yang menjadi sering pertanyaan bagi orang-orang dunia, bagi orang-orang yang masih meragukan, orang-orang yang kurang percaya, bahkan yang tidak percaya. Mereka bertanya, Yesus apakah Allah? Saudara, melalui detik-detik ke depan, kita mau belajar, kita mau mempelajari apakah Yesus adalah Allah. Dan saya berharap melalui waktu-waktu ke depan, menit-menit ke depan ini, kita semua mendapat pencerahan dari Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Tema ini menjadi penting karena bulan ini kita sedang memperingati kedatangan Yesus ke dunia. Dan apakah Yesus itu datang ke dunia secara kebetulan atau diutus oleh Allah, atau memang sudah menjadi rencana Allah akan dunia ini sehingga semuanya terjadi sesuai dengan rencana Allah? Saudara, mari kita melihat bahwa Allah adalah perancang besar di dunia ini. Semua dunia ini ada dalam genggamannya. Allah telah merencanakan untuk mendatangkan seorang juru selamat dunia, di mana orang-orang akan percaya dan mengikuti Dia. Mari kita buka firman Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Katakan amin. Pertanyaannya saudara, mengapa Yesus harus turun ke dunia? Karena Allah tahu manusia membutuhkan penebus. Karena Allah tahu manusia membutuhkan juru selamat. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itulah yang memisahkan antara Allah dan manusia. Setiap dosa harus dibayar, saudara. Tidak ada satupun orang yang luput dari dosa di muka bumi ini. Di dalam perjanjian lama, kita banyak mempelajari bahwa untuk menebus dosa harus melakukan kurban. Untuk menebus kesalahan, pelanggaran harus mempersembahkan korban. Dan di zaman akhir, yaitu zaman perjanjian baru ini, Allah menyatakan dirinya untuk menyelamatkan ciptanya yang dikasihinya. Oleh sebab itu, tidak ada cara lain. Allah harus turun ke dunia, menanggalkan keilahian, dan turun menjadi daging, sama seperti manusia. Sehingga Allah dapat berbicara kepada manusia. Karena tidak mungkin Allah dengan tubuh kemuliaannya menjumpai umat manusia yang berdosa. Pertanyaannya saudara, apakah mungkin Allah menjadi manusia? Saya pastikan saudara,
Allah bisa menjadi apa saja. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena dia memang Allah. Ilustrasinya begini saudara. Ada seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Dia memiliki seorang putra. Suatu hari dia mendengar bahwa terjadi penyelewengan di perusahaan-perusahaannya. Dan dia mengutus putranya ini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi dengan satu syarat. Jangan gunakan hak kepemilikan. Lalu putra ini turun hanya menjadi sebagai seorang karyawan biasa. Dan dengan itu dia bisa melihat setiap pelanggaran-pelanggaran, setiap kejadian-kejadian. Dia bisa melihat. Dan putra ini menegur, bahkan mengingatkan untuk tidak berbuat curang, tidak berbuat dosa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka berusaha menyingkirkan putra pengusaha ini, bahkan membunuh. Demikian juga Allah kita. Dia mengutus putra sulungnya untuk turun ke bumi, untuk dapat berinteraksi secara natural dengan manusia. Dan berusaha menyadarkan dan memberitakan pengajaran-pengajaran untuk diikuti agar mereka memperoleh keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Solusi dari Allah sebenarnya sangat mudah. Cukup percaya kepada Yesus, maka akan ada keselamatan dari Allah. Tetapi apa yang terjadi? Manusia menolak dan tidak percaya. Mereka mengeraskan hati bahwa Yesus bukan Tuhan dan Allah. Yesus tidak layak disembah. Saudaraku, mari kita lihat fakta-fakta keilahian daripada Yesus. Banyak sekali fakta-fakta bahwa Yesus adalah Allah. Tapi hari ini saya cuma memberikan ada dua sisi di mana kita bisa membuktikan keilahian daripada Yesus. Yang pertama, kita pelajari perkataan-perkataan Yesus selama dalam pelayanannya. Yang kedua, nubuatan akan kedatangan Yesus ke muka bumi ini serta penggenapannya, sehingga rencana Allah terjadi dan digenapi. Saudara, perkataan-perkataan Yesus yang kita harus perhatikan di sini. Dalam Markus 4 ayat 39, Yesus menghadik badai dan gelombang dengan mengatakan, diam dan tenanglah. Saudara, tidak ada manusia yang sanggup menguasai alam kecuali Allah yang berkuasa atas alam. Di dalam pelayanan Yesus selalu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Dan bahkan di dalam setiap pelayanannya, Yesus selalu berkata, dosamu sudah diampuni. Manusia tidak mungkin mengampuni dosa. Hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa, saudara. Dan yang ketiga, Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Bahkan Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Yesus membuktikan bahwa dia bukan manusia, tetapi dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jelas saudara, bahwa firman adalah Allah dan Yesus adalah firman.
itu sendiri. Yesus adalah terang dunia, dan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaan Allah, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih dan kebenaran. Saudara, 6 ayat firman Tuhan yang menubuatkan tentang kelahiran Yesus serta kepenggenapannya. Saudara, Yesus dipenuhi dengan kuasa, damai, dan roh sejak lahir. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Saudara, siapa Yesaya sampai menubuatkan kedatangan Yesus? Yesaya adalah seorang nabi di dalam perjanjian lama yang hidup 700 tahun sebelum Masehi, 700 tahun sebelum kedatangan Yesus. Dan ayat yang berikut, yaitu di Yesaya 61 ayat 1, dikatakan apa? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Penggenapannya, saudara, Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya dipenuhi oleh Roh Tuhan. Di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saudara, apa yang dikatakan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Yesus, dia sudah mengatakan, menubuat akan kedatangan Yesus. Dan penggenapan sedang terjadi, dan sudah terjadi. Yang kedua, juru selamat akan dilahirkan dari seorang perawan. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wow, luar biasa saudara. Yesaya bernubuat bahwa akan ada lahir seorang anak laki-laki dari seorang perempuan muda. Apa yang terjadi saudaraku? Di Matius 1 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi saudara, sangat luar biasa. Allah sudah merencanakan apa yang akan terjadi, akan kedatangan Yesus ke muka bumi ini sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Bahkan Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus, dia sudah menubuatkan. Dan yang ketiga, juru selamat akan lahir di Bethlehem. Di dalam kitab Mika 5 ayat 2 dikatakan apa? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata,
hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Wow. Dan apa yang terjadi, saudara? Yesus dilahirkan di Betlehem, persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Matius 2 ayat 10 mengatakan, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan yang keempat, Yesus harus diasingkan ke Mesir. Di dalam kitab Hosea 11 ayat 1, demikian firman Tuhan, ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Dan penggenapannya adalah Allah mengirim malaikatnya untuk membangunkan Yusuf di malam hari dan memperingatkan dia tentang rencana Herodes, sehingga Yusuf pergi ke Mesir. Di dalam Matius 2 ayat 13 mengatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Luar biasa, saudara. Hosea sudah mengatakan 750 tahun sebelum kedatangan Yesus bahwa Yesus akan diungsikan ke Mesir dan akan kembali datang dari Mesir. Dan yang kelima, bintang memimpin orang Majus kepada Yesus. Di dalam Bilangan 24 ayat 17 dikatakan apa? Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Saudara, penggenapannya adalah Allah membuat bintang besar untuk memimpin orang-orang Majus datang kepada Yesus di Bethlehem. Di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, luar biasa. Yesus menggenapi dari setiap nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan oleh para nabi, para rasul. Dan yang keenam, Yesus menerima hadiah. Dikatakan di dalam Mazmur 72 ayat 10, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Dan penggenapannya adalah orang-orang Majus datang menyaksikan kelahiran Yesus, membawa hadiah berupa emas, kemenyan, dan mur yang mahal. Di dalam Matius 2 ayat 11 mengatakan apa? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, Allah adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia. Dan sejak dulu sampai sekarang,
Dia nggak pernah berubah. Begitu juga dengan firman-Nya. Jadi, apakah kita masih meragukan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Adakah manusia yang berani mengatakan seperti yang Yesus katakan? Di dalam Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Saudara, rencana Allah tidak pernah gagal. Di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Semua nubuatan pasti digenapi. Dan Allah sendiri yang akan menggenapinya. Mari saudaraku, kita sudah di zaman yang akhir ini. Mari kita sungguh-sungguh kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Waktu masih ada, kesempatan masih ada. Apa yang Dia katakan di dalam Alkitab, semuanya dicatat dan semuanya akan digenapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, baca dan renungkan itu siang dan malam. Kita boleh memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jangan hanya memperingati, maka saudara tidak akan mengalami apa-apa. Tetapi biarlah kita juga harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia datang sebagai Raja Damai. Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Ayo kita tanggalkan dan tinggalkan dosa, agar Allah kembali bertahta dalam hidup kita. Saudara dan saya akan hidup dalam tuntunan roh Allah yang ada pada kita. Dan kita mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Masuk ke tahun 2021 dengan Tuhan bersama dengan kita. Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah lambang peringatan akan Tuhan. Dia telah mati bagi kita. Dia curahkan darahnya yang mahal. Dan kita memakan dagingnya dan darahnya melalui anggur perjamuan kudus. Dan biarlah roh Allah bertahta di dalam hidup kita. Dan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami disadarkan dan kami dicelikkan mata kami, bahwa kami sadar bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ampuni kami. Kalau kami meragukan itu, kami pernah meragukan itu. Hari ini, biarlah damai sejahtera turun atas kami semua. Sukacita mengalir atas kami semua. Dan kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati kami Tuhan. Layakan kami. Dan sebentar, bagi orang-orang yang sudah percayakan Engkau akan masuk dalam perjamuan kudus, biarlah Engkau berikan perkenanan-Mu Tuhan. Biar Engkau layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sehingga perjamuan kudus mendatangkan berkat, bukan kutuk atas kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus itu sendiri. Waktu kita melakukan perjamuan kudus, kita harus percaya dan kita lakukan dengan cara yang benar. Jangan ada dosa yang disimpan. Kalau kita lakukan dengan cara yang benar, kita pasti diberkati. Kita harus masuk perjamuan kudus dengan iman. Kita memang minum anggur dan roti, tapi kalau kita melakukan dengan iman, bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus yang kita makan dan minum
maka kuasa Tuhan Yesus mengalirlah dalam hidup kita, mengubah segala sesuatu menjadi berkat. Yang sakit pasti menerima kesembuhan, yang terikat dibebaskan, dan yang berbeban berat diberi kelegaan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah dilayakkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kalau masih ada dosa-dosa yang kami lakukan, biar Kau ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Kami minta pengampunan daripada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Yesus mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari para pria, para suami, angkat tanganmu. Tuhan berkati setiap pria yang menyaksikan acara ini. Jadikanlah mereka imam, nabi dan raja di keluarga mereka. Mereka menjadi pria yang takut akan Tuhan dan membawa keluarga mereka masuk dalam rancangan Tuhan. Serta apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mari para wanita, para istri, angkat tanganmu. Tuhan memberkati setiap wanita yang menyaksikan acara ini. Jadikanlah mereka pribadi-pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan, menjadi penolong, pendoa, dan pohon anggur yang manis bagi keluarga. Diberkati apapun yang mereka kerjakan, sehingga keberhasilan dan keberuntungan menyertai mereka. Mari anak-anak muda, angkat tanganmu. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak muda yang sedang menyaksikan acara ini. Jadikanlah mereka seperti anak panah di tangan para pahlawan, sehingga mereka menjadi taruna-taruna yang diberkati dan masuk dalam rancangan Tuhan. Takut akan Tuhan dan selalu menjaga kekudusan dalam hidup mereka, sehingga masa depan mereka gilang gemilang dan mereka menerima berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Mari kita semua angkat tangan. Terimalah berkat Tuhan. Kita semua yang mengangkat tangan akan mengalami terobosan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Dan semua perlindungan dari Tuhan. Malaikat berkemah di sekeliling kita, sehingga perlindungan dari Tuhan atas bahaya COVID, bahaya virus, bahaya apapun, semuanya di dalam perlindungan Tuhan, dan kita menjadi aman. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati.
Shalom jemaat Tuhan, bersama kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pantekosta ketiga. Pertama, Pantekosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pantekosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pantekosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pantekosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pantekosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini, kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati. Terus dosaku kubur kosong, berikan Dia hidup. Katakan sebabnya hidup, sebabnya hidup. Lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.